Wedang Kopi. Sugeng dalu Mas Randy. Sugeng dalu. Gantian. Sekarang Wedang Kopi Podcast dibajak sama Kak Angga ini. Pripun kabare Kak Randy? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nah, legenda ibarat Iki jane arek ngobrol apa to iki enggak? Awakmu ngono kuwi. Gini lho, maksud saya aku malih domong lek malih grogi. tergugah enggak maksudku tergugah darah mudaku. Aku kan saiki wis tuwa. Loh, tujuannya memang itu. Jadi saya membajak podcast ini untuk menggugah jiwa muda Anda. Oh, ngono. Oke. Wis rasa digugah wis. Oke, Kak Renji, Kak Ahmad Marunji ya. Nah, atau terkenalnya dulu Kak Paijo. Oke, beliau ini adalah pendiri Ambalan Gajah Mada Dewi Sartika. Jadi podcast ini saya baca ini adalah niat adik-adik kita Kak di SMA Tegalombo yang aktif pramuka ingin sebenarnya apa toh ambalan itu. Nah, ini saya mengumpulkan pertanyaan. Di sini ini ya banyak pertanyaan yang sudah menggebu-gebu dari adik-adiknya. Kak. Gimana? Siap ini di apa? Interogasi siap. Siap. Alone. Oke, Mas Renji. Piye enggak? Ah, ini ya pertanyaan dari adik-adik ini, Kak. Siapa tuh, Pak? Sopo tuh jani sing ngedekne ambalan ning SMA? Gini yo. Ini berarti saya akan membuka misteri tentang Gajah Mada Dewi Sartika yang sampai sekarang itu sebenarnya kayak sing pengen ngerti kebenaran tentang Gajah Mada Dewi Sartika. Oke. Tak buka dan ini yang menjadi salah satu yang menjadi saksi adalah saya dan teman-teman yang masih sugeng dan masih dekat dengan saya juga. Saya ikut pramuka itu kelas 10. Tapi sudah mau naik kelas 2. Di situ ada pembina yang namanya Kak Ari dari Caluk, Selaung. Saya itu ya kayak gitu. Jadi di awal itu ora seneng neng kegiatan itu. Ora seneng neng kegiatan ya toh. Terus akhirnya nyapu tuh iki kok tepuk kok nyanyi nyapu ora butuh ngono. Terus akhirnya saya lanjut di kelas 11. Di kelas 11 itu saya masih teringat betul, saya melihat salah satu, saya tidak bisa menyebutkan sekolahnya ya. Saya melihat salah satu sekolah pas pada hari Jumat. Loh, seragami kok api, kok rapi-rapi, kok enek bed kiwa tengen. Aku bingung, wis opo sih? Nah terus koncoku, bro kok eneng pramuka kok enek ngono kuwi opo sih? Nggone dhewe kok gak enek. Aku ora paham. Coba kok karo Mas Ari. Akhirnya kita tanya-tanya dengan Mas Ari mengenai tentang bed itu tadi. Ternyata itu adalah tingkatan di pramuka. Ya. Lah akhirnya dari situ semakin wah apik yo, asik yo. Jadi gitu. Awalnya dulu aku membangkang banget masalah kegiatan. Tenan dan teman-teman. Ora enek sing wani pembina masuk kelasku, Bro. Bayangno. Ora enek sing wani. Dan dulu lek wis wayahe kegiatan ekstra pramuka kan habis jam sekolah kan? Iya. Dino Setu Jumat biyen Mas sampean? Sabtu. Kan Kan wis ora eneng. Wis ketane ning. Wah guyu guru-guru ya masuk kegiatan ora bleber. Gak ada. Dan gak ada yang berani masuk kelasku. Bayang. Gak ada yang berani. Nah, akhirnya dari situ tindakan kita ini sebenarnya salah. Tapi ngakui nek iku wis salah iku wis cukup lama ya. Maksudku prosesnya lama. Jadi dengan adanya
aku dolan ning salah satu SMA itu tadi terapi terus bocah yang ganteng-ganteng. Wah, pramuka kok bagiku sangar, itu sangar tenanan. Nah, akhirnya aku tanya-tanya itu adalah tingkatan. Nah, dulu aku tuh anti dengan pembina itu anti yo. Loh, terus akhirnya tak dekati. Dengan Agung tak dekati, aku sowan ning daleme. Kita berbicara tentang kampungan ini. Wah, dari situlah akhirnya ngomong, "Mas, aku yo pengen gawe ngono." Iya, kenaikan tingkat itu ada, tetapi harus ada ambalannya. Ambalanku yo apa, Mas? Ambalan itu adalah salah satu apa jenenge? Wadah di sekolahan identitas kepramukaan neng penegak. Jadi seperti itu. Nah, terus di situ ngomong, lah terus nggak ini piye? Ya wis sampean yang penting duwe kegiatan. Ada kegiatan terus ada anggotanya neng. Jadi neng goten. Jadi sak kelasku langsung ngomong sak kelas ya ora apa-apa. Sak kelas ya toh. Terus akhirnya desain. Mulai mendesain. Itu sudah mau naik ke kelas semester 2. Jadi wis entek-entekan semester ganjil lah. Artinya semester genep. Arep kenaikan iki pisan. Dadi desain masalah kegiatan logo. Lah, desain itu awal-awal itu segitiga, Bro. Segitiga dengan nama Purnama Alam dan Mentari Alam. Wis tak desain top. Terus tak sodorne ning Mas Ari. Mas, ngene iki piye, Mas? Loh, kaget. Kalau bisa usahakan nama pahlawan. Nah, terus dikei contoh Raden Kartini ini. Terus aku memutuskan, karena dulu yang berperan utama itu aku, Agung, Hendro, Rahma, Novel, Dadang dan teman-teman yang lainnya, aku tidak bisa menyebutnya satu-satu. Itu akhirnya memutuskan nama Dewan Ambalan itu adalah Gajah Mada dan Dewi Sartika. Yang mendesain itu adalah almarhum Pak Agung Setioko. Sekarang sudah almarhum. Desain karo aku wong loro, Bro. Neng mahku ning desain. Itu. Desain itu. Sampai wengi didesain seperti ini. Ini. Bayangkan itu desainannya rumit sekali dulu. Aku bahan mentahan karo Agung lurus sampai isuk aku. Jadi koyo pelajaran kuwi kok malam. Lah akhirnya aneh ya, Bro. Ketika rasa kepramukaan, rasa jiwa tumbuh mendekati kepramukaan, kuwi mata pelajaran koyo wis dilupakan tenan. Wis ora butuh pelajaran koyo nan. Wis isine pramuka. Jadi kayak gitu. Sampai isu itu mendesain pramuka iki koyo ngene elek disedet gantine. Entek buku akeh. Terus akhirnya fix satu desain akhirnya ketok iki wis apik lah wis dadi desain ya toh. Terus akhirnya didesain oleh almarhum Pak Agung Setioko yang mendesain itu. Yang desain. Terus akhirnya saya setorkan yang Mas Ari, Mas ini piye? Wah ya wis apik. Akhirnya sah disetujui, terbentuklah Dewan Ambalan Gajah Mada Dewi Sartika. Oke. Nah, sik Mas. Terus nyapa kok Mas Renji sama teman-teman kok milih Gajah Mada sama Dewi Sartika? Nah, gini. Itu pertanyaan bagus sekali. Karena gini, itu kan keputusan kan musyawarah, tidak keputusan sepihak. Intinya pas pada waktu itu Gajah Mada itu adalah tokoh pahlawan yang luar biasa loh. Yo ada yang lain, tetapi putusan musyawarah tersebut mengambil keputusan Gajah Mada. Ndah no gagai nek bisa sesosok koyo Gajah Mada. Terus Dewi Sartika juga seperti itu, sama. Sing kan gini toh Pak, pas pada waktu voting itu kan ada dua toh, khusus untuk cewek dan cowok kan. Cowok, betul. Nah, yang cowok itu memutuskan Gajah Mada, terus yang cewek juga seperti itu. Kita rembukan Dewi ya toh, terus akhirnya memutuskan Dewi Sartika. Nyapa kok ngono? Ya mungkin pandangan beliau Dewi Sartika itu ya cocok buat mereka-mereka yang memilih. Di situ ada Novel, Rahma, Pina, lali bro, lali. Sake suwene dan perjuangannya luar biasa bro, melaku, wah ngeri. Ya. Terus Mas, terus kan jargon kan sehati. Nyapa Mas kok jumuk jargon sehati Mas? Ini loh bro. Ya semoga saja. Tapi akhirnya gini yo.
akhirnya itu bisa melekat. Akhirnya sampean juga memiliki hal tersebut. Nyapa to Sehati? Sehati adalah serumpun tanah harapan tanah air Indonesia. Nyapo kok Sik Mas. Berarti Sehati kok enek singkatannya ya? Lho enek serumpun harapan tanah air Indonesia. Serumpun Harapan Tanah Air Indonesia. Lagi ngerti aku. Lagi ngerti? Astagfirullah. Sehati itu. Sumpah lagi ngerti. Ya Allah, itu ada kepanjangannya, Bro. Serumpun harapan tanah air Indonesia. Yuk. Dari saya ikut pramuka di SMA 2011 sampai sekarang baru ya, tahu. Baru tahu Ya, Sehati. mungkin adik-adik juga tidak banyak yang tahu. Jadi kan seperti itu. Nah, itu kan sudah kan gini, Bro. Masa apa ya? Masa kita di SMA kan ya sedikit dan kita tidak akan tahu kan perguliran perkembangannya. Jadi seperti itu. Intinya seperti itu ya. Nah, terus aku memutuskan sehati, Bro. Aku tak rewangi poso karo koncoku, poso Daud 1 hari 1 malam. Agung saksi ini. Agung pun juga poso. Dek yo, bayangno, Agung kan omahe kali Gondang, Bro. Agung iku mlaku, Bro. Mulai budal mlaku mulai emoh diterni selama 1 minggu. Dan makame ming ngombe banyu putih. Mung goro-goro Ming piye kita di situ ada satu kata yang bisa memaknai semuanya dan bisa membawa memang benar-benar ikhluk pramukaku. Panas, apa Mas. Nabi Daud, Bro? Nah, pantes sih. Iki sing tak rasani, Mas, selama ning pramuka. Cacah iku kompak, tenan kompak. Dadi ibaratnya semangat Sehati ini tenanan, Mas. Nah, makanya itu Tapi ya iku ta. Aku lagi ruh singkatane. Sehati, serumpun harapan tanah air Indonesia. Perlu diingat ya, adik-adik Sehati, serumpun harapan tanah air Indonesia. Itu gak gampang itu. Terus akhirnya, Bro, ya toh. Akhirnya sudah sudah mulai terbentuk ya. Wes Mas, terus setelah ini gimana? Kan kayak gitu. Kan kita juga pengen bed yang ada di kanan dan kiri tuh, Bro. Ya. Loh, itu perjuangannya juga luar biasa loh. Bayangkan tahun angkatanku, Bro. Ya hono kan sekolah nisi angker-angker, Bro. Ya kan? Jadi sekolah kita dulu itu adalah Ya wis pokoke ngono kuwi. terkenal Jerman, jejer pemakaman. Pemakaman. Jadi kan sekolah angker-angker itu. Bayangkan kegiatan mesti apa jenenge kita minta malam hari demi untuk terlaksananya pramuka dan kita bisa mempunyai bed Bantara dalam sana itu tadi. Terus akhirnya musyawarah gini-gini ada perkemahan yang kesurupan, Bro, dan tidak banyak yang menempuh itu. Tidak banyak yang menempuh bed bantara, apalagi yang laksana. Sing laksana mung kena dihitung. Itu melaku 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Betul. Dan wah itu luwih ngeri nih. Itu. Tetapi, Bro, gini loh. Semua itu pasti ada hikmahnya. Ya. Dengan adanya apa yang saya bentuk kemarin, akhirnya membentuk saya yang sekarang. Ya. Dan itu juga sampean jalani juga. Ya, betul. Gitu. Tanpa adanya itu, ya mungkin kita tidak akan bisa seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Setidaknya bisa membangun mental. Makanya banyak loh teman-teman yang kesini pengen tahu makna nih, pengen tahu, tapi aku mau, Bro. Nyawa Mas, kok mau Mas? Gini loh, Bro. Saya kira itu sudah tidak menjadi tugas dan kewajiban saya. Karena kenapa? Lah terus yang kemarin-kemarin itu yang saya tanyakan gimana? Perjuanganku membentuk itu loh, Bro. Ya udan tangis getih tenanan. Lah tapi kalau misalkan pergulirannya tidak bagus loh, lah kok aku terasa koyo dihianati, Bro. Jadi Perjuanganku gak main-main karo koncoku, Bro. Contoh mau singkatan mau, kok gak disampaikan ngono to. Berarti Ya, salah satunya itu, tapi kan juga banyak toh. Iya, iya. Salah satunya itu. Jadi perjuanganku gak main-main, tapi nyapa kok ming teko semono. Apa ada yang salah di mana? Kan itu. Tetapi ya wis saya tidak ingin terjerumus di situ, tapi yang jelas perjuanganku sangat luar biasa dengan teman-teman. Makanya sing sudah mendapatkan koyok sampean. Aku salut nih sampean apa? Sampean sekarang sudah menjadi guru, masih menjadi aktivis pramuka. Aku salut nih sampean, Bro.
Tidak banyak yang seperti itu. Makanya adik-adik tolong bro, tolong tenan gandengan arahno. Aku loro banget ketika bocah yo piye yo. Kok bocah pramuka kok klambi ditokne, bocah pramuka kok rambutnya dawa, bocah kok pramuka kok rewokokan dengan santai. Aku prihatin ning kono. Sorry bro yo. Di tahun angkatanku ora eneng pramuka sing koyo ngono kuwi. Sorry. Pramukaku iso didelok kok. Bocah sing melok kegiatan kepramukaan Dewi Gajah Mada Dewi Sartika iso didelok kok. Jadi non sewu nek sampai ngaku Dewi Gajah Mada aku ambalan ini dengan perilaku yang sakarepe Dewi sorry. Kuwi bukan karakter kepramukaanku yang dulu. Ya. Bukan harapan dari Mas Randy. Ya. Tidak seperti itu, bro. Berarti segala sesuatu yang kita ikuti kita kan juga harus bertanggung jawab lah. Nah. Apalagi saat kita memakai seragamnya, memakai identitas, betul nggak? Betul. Lek ibaratnya ngapunten Mas, melu pramuka, melu Gadawisa ya. Singkatannya kan CI Gadawisa. Gadawisa sudah nggak seragam. Kalau misalnya rokokan tapi nggak pakai seragam, pripun? Nggak masalah, tetapi jangan sampai pas pada waktu sampean seragaman, ya toh, terus nongkrong sakarepe dhewe, terus dengan rokokan, dengan teman ngomong nih sing gak, itu bukan harapan kami, bro. Klambi ditokne dudu harapanku itu. Selepas itu misalkan sudah tanpa identitas itu terserah. Sampean arep nyapa terserah. Ning ojo sampai nggawe identitas itu, bro. Loro atiku. Di zamanku, bro. Wah. Ngeri, bro. Nek sampai omongan kasar, omongan ngene kok sampai seragaman kuwi. Wow. Tesku apa lho, bro? Ora main-main lho ning Bantara Laksana. Bocah nyandang Bantara Laksana. Ketika pas pada waktu disandingkan, sudah pas pada waktu pengambilan kan di kuburan. Gak main-main lho, siji-siji tenanan. Satu-satu tidak ada temannya. Bayangkan, songko sekolahan kae munggah ning kuburan kae dhewe, bro. Dan ketika sudah mendapatkan, ya toh, malamnya kan masih ada renungan malam toh. Betul. Itu masih ditanya, kowe siap apa ora gawe bed iki? Mergo ora mung sekedar bed. Mergo tanggung jawabnya itu loh. Ya. Tanggung jawabnya itu loh. Sampean siap tenan apa ora? Ditantang tenan. Nek ora siap mending ora usah. Bener-bener ngutamane kualitas itu kuantitas. Aku gak butuh banyak, bro, ning kono. Tapi ketika sitik didelok jreng, banyak yang mengakui kita top. Aku mau nyebut lembaga yo, karena lembaga besar sekali. Dulu pas pada waktu persamaan perkemahan, ada salah satu SMA top SMA terbesar ngakui SMA kita dengan kegiatan kepramukaan kita. Ngakoni, bro. Itu gak main-main. Ngakoni loh. Awal-awal kita itu minder loh. Bayu dijajarne karo SMA iki piye apa iso ngono. Benar mereka rapi secara materi, benar mereka rapi secara gini. Wah, tapi kita yuk di sisi lain mental kita juga sudah terbentuk loh. Kita mempunyai kegiatan seperti ini. Allah. Akhirnya mingsen diko dawuh pas pada waktu kegiatan. Bayangno. Zaman sakmono. Padahal iku lagek ngadeg, tapi wis entuk ibarate respect saka pangkalan liya lah. Nah, oke, tak delok pertanyaane Mas. Terus tujuan wis. Nah, tahun nih Mas. Kan masa itu Mas. Sejarah iki ya tahun piro? Tepate tanggal iki pisan Mas. Waduh, wis ora iso. Tepat tanggal pisan iku wis gak iso. Gini, yang jelas kalau sah pelantikan pas pada waktu Agung dilantik jadi Pradana, otomatis kan di situ sudah ada bed dan sebagainya, yeah. Itu kita sudah di kelas 3, bro. Benar. Kelas 3, kelas 3 awal. Kelas 3 awal. Sampean masuk SMA tahun 2007. 2007, kelas 3, sekitar 2010 ya Mas. 2010, tetapi 2009. bed itu aku kelas 11 sudah terbentuk. Berarti 2007.
Sudah terbentuk. 2008 lah. Itu sudah terbentuk 2008. Pokoknya makanya kuwi air kenaikan itu sudah terbentuk. Tetapi pelantikan nih, kan gini bro, pas pada waktu mau ngenek pelantikan itu koyo gak waktune gak memungkin. Akhirnya dilaksanakan wis sok ditunda di kelas 3 ning awal. Karo penerimaan PTA. Nah, sisan karo PTA. pelantikan itu. Aku kelingan itu masih. Oh, berarti memang ya dari zaman ini sampean sampai sekarang ketika PTA iku ono pelantikan Bantara. Oh, pasti. Pasti. Oh, pasti. Pasti, Bro. Oke. Aku ku terus loh, Bro. Pokoknya apa jenenge kegiatanku terus, masukku terus berguling sampai laksana ngono. Lah terus sepedot ning ndi mbok aku gak ngerti kan. Terus pokoknya. Mulai enek laksana maneh angkatan patang tahun sak ngisorku. Mulai naik angkatan ya. Ya, jadi lulusan aku lulus 2014, lulusan 2018 ono laksana maneh. Nah, tapi yo gak eruh lah itu penyebabnya apa. Gak apa-apa sih. Memang ya itu tadi setiap kebijakan wis beda, setiap siapa yang anu pasti beda. Makanya itu pokoknya eneng kono Dewan Ambalan terbentuk tahun 2008. Genah wi. 2008 aku semester akhir. Semester arep kenaikan, intine ngono. 2008 sekitar pertengahan 2008. Mungkin Agustus. Nah, Agustus wong kayaknya arep enek kegiatan, tapi tanggalnya gak ngerti yo. Arep enek kegiatan neng Galombo nek gak salah. Sik kelingan nek wi. Agustus 2008. Agustus 2008. Wis tanggalnya terserah wis manut ae. Arep tanggal iki. Soalnya kan sebenarnya Mas, podcast iki nggo penasarannya adik-adik. Kapan toh ambalane ngadeg? Enek sing ngomong 2008 lah, 2003. Lho, 2003 ora mungkin. 2003. SMA lagi ngadeg. Oh, ora mungkin. Ya bener Mas. Berarti saat durunge sampean gak ono pramuka. Gak eneng. Ora eneng pramuka. Sapa dhisik preman kabeh iso diunang pramuka, sapa sing gelem, Bro? Sekolah kegiatan nih orang yang kelas tapi begal. Begal maksudnya begal ora kok nyolong motor. Apa njangiri ngeratakne ya. Zaman biyen kan urung sak ombo iki. Sik tegalan. Saiki kan wis penak to, Bro, bocah-bocah. Lah maksudku gini lho. Perjuanganku dengan teman-teman iki ojo sampai dikhianati to. Gitu loh, Bro. Urung karuan loh, iki urung karuan, tenan urung karuan. Misalkan aku dengan teman-teman tidak maju, urung karuan iso terbentuk kegiatan kepramukaan yang seindah itu. Bagiku pramuka itu indah piye, Bro, dulu. Dan sekarang yo, aku itu paling rasaku paling tergugah banget ketika aku nyawang bocah nggawe seragam pramuka lengkap, yo terus rapi, sopan. Aku langsung teratap mesti aku kelingan, wah zamanku rek yo ngene iki lho. Ya. Ora kok bocah pramuka lambene ditok nek omongan sak karepe dhewe rambut dicat pramuka apa-apa. Kelakuan ya berarti. Bener kudu anu Mas. Nek menurutku mergo ya aku aktivis pramuka ya. Bener-bener nerapne Trisatya karo Jasa Dharma. Ya lek iso sih sak teruse walaupun seragaman apa gak. Tapi memang kalau memang apa ya jenis meneng saya pas seragaman ae. Pas seragam pas kegiatan silahkan. Di luar itu di luarnya monggo. Ojo sampai kuwi itu berat. Syukur-syukur setiap kehidupan baik seragam atau enggak tetap mengamalkan itu tadi. Ya. Dan aku sudah membentuk Dewan Ambalan 3 kali, Bro. Di sekolahan yang belum ada Dewan Ambalannya. Keren. Iya. Dan semuanya jadi. Alhamdulillah. Nah, terus gini. Ini kan masa pandemi, Mas. Nah, kegiatan rata-rata online. Gimana, Mas? Menurut sampean kegiatan kepramukaan? Lah iki aku malah teko awakmu. karena gini, Bro. Sekarang nek aku kan belungku wis belung-belung. Aduh, Bro. Makane tak gugah. Lah, iki kan wis beda belunge ngono lho. Aku belunge udele wis akeh. Lah sampean kan isih ijen. Nah, dadi kan makane iki lho, Bro. Makane tak wanti-wanti, Bro. Tenanan. Apa sampean sing masih jiwa muda, semangat masih membara merona. Tumbuhkanlah apa yang pernah saya miliki dengan teman-teman ke adik-adik yang belum memiliki hal tersebut.
tumbuhkanlah. Iki pesenku tenanan, ojo sampai ya. Sekali lagi, ojo sampai kegiatan itu disisipi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Contohnya Mas. Piye ya? Ngene. Contohnya iki gen ora menyinggung, aku menggunakan perluasan makna ya. Monggo. Jadi gini, ojo disipi karo kepentingan pribadi. Gini. Aku melok pramuka. Pacarku melok pramuka. Oh. Aku lek ora melok pramuka engko piye ngono. Oh, iya. Ojo sampai enek sing koyo. Ikut pramuka itu bukan karena tendensi hal yang lain, tetapi murni bismillah. Aku mlebu pramuka, muga-muga aku yo iso somben iso mengamalkan apa yang ada di dalam kepramukaan tersebut. Ngene bro, aku ngomong nih pramuka, iku jangan disempitkan kegiatan. Banyak sekali. Betul, betul. Pengalaman dan sebagainya, kuwi sing tak maksud. Jadi jangan sampai ditindih karo kepentingan pribadi. Nah, contoh ya sepurane. Yo, insya Allah calonku ya cah pramuka. Itu bonus, ya kan? Nah, Akhirnya seperti itu. ya, ya. Kalau saya jujur aja Mas, memang kalau saya mencari jodoh itu anak pramuka. Nah, tapi bukan berarti tujuan saya ikut pramuka untuk cari jodoh. Nah, cari jodoh anak pramuka, tapi bukan berarti ikut pramuka karena cari jodoh. Nah, gitu kan Mas. Nah, karena memang gimana ya, anak pramuka itu memang memiliki nilai lebih ya kan? Iya. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang memang berguna. Contoh kita podcast seperti ini kan kegiatan pramuka ya Mas. Iya, Nah, betul. bisa dikatakan kegiatan pramuka. Mergo pramuka kok saiki ngapunten ya, pramuka kok push up terus-terusan. Ki tak katai gunane ngopo Mas? Ya kan. Lah lek belajar ngene iki podcast. Terus belajar edit video, edit foto, kanggo tes mental jajal. Kamu coba sekarang kirim proposal ke kantor sana, ke perusahaan sana, tes mental, ya kan? Dadi bang digetai, terus-terusan. Terus apa? Jarine kakakku mbiyen wis kaya ngene. Ora gelem mengikuti perkembangan zaman. Piye, Mas? Ya benar, kita memang ada ya tradisi-tradisi dalam ambalan seperti kita, Mas. Tradisi dalam ambalan kita sehati. Iya. Nah, kita kalau saya menilai ya Mas, tradisi sehati itu dari dulu sampai sekarang masih cocok. Bagus. Karena apa? Kekompakan dan lain-lain. Cuma mungkin ngapunten Mas caranya. Contoh, satu salah salah semua. Itu bisa dua hal Mas. Iso api, iso elek. Elek apa? Misal koncoku nggak salah, sak kelompok ambil aku kon push up. Jani sithik aku ora trimo Mas. Ora kok mergo ora kompak ya. Karena apa? Aku berusaha ora salah. Tapi koncoku dengan enaknya gak salah. Lah sing ora sehati iki sapa? Tapi nek pas ning zamanku gak enek sing kuwi, Bro. Gak enak Mas. Gak enek ning zamanku. Nah, Gak enek ning zaman. Zamanku iku ketika pokoknya sampean mlebu ning kepramukaan sudah menyandang bed bantara. Bed bantara wis abote ra mong. Wani nglakoni tenan apa ora? Lek ora mending silakan keluar. Nah, Langsung itu. Aja sampai nggak kesalahan. Apalagi kesalahan itu di depan adik-adik. nah, tuh. Kita ini di sini sebagai center, Bro. Ngekei Kae lho contoh. masmu. Masku koyo ngene ngene. Tamu iki, Bro ya. Ya. Biyen iku sampai enek sing kaya gini. Aku adik-adik yo. Itu adik-adik masih sekelas 10 masih isih mas Anyar-anyare lah. anyar-anyar. Anyar-anyare. Enek sing teko nemui aku karo Agung. Pak, Kak, aku pengen banget melok ke pramukaan. Aku kok melihat sampean-sampean koyok beda. Saiki opo eneng bocah sing koyo. Ojo net ngono ae, pramuka, mesti ngono. Zamanku sampai koyo ngono. Karena kenapa? Kita bisa memberikan aura lebih, Bro. Betul. Kalau kegiatannya benar. Nah, Nah, catatan nih kuwi. Karena gini Mas, ngapunten. Sampeyan percaya gak pramuka gak ajang balas dendam? Pembulian. Ada yang seperti itu. Sampeyan percaya? Nah, iki nanti bisa meranah kemana-mana. Tetapi kan gini, Bro, entah kalau di situ sifatnya memang untuk pendidik, jadi untuk mendidik tidak masalah. Tetapi lah kalau memang di situ ada faktor yang lain, ya aku tidak setuju. Contoh. Karena aku dhisik sapa sing ngekeki aku sapa? Wong aku adalah orang yang pertama.
Contohnya gini Mas. Aku mbiyen neng kakak-kakakku digetaki, dadi aku kudu ngetaki. Ngono salah ya Mas. Yo bukan seperti itu, bukan kok karena getak terus diketahui. Yo Nah. kleru. Ora Anda kok- dengarkan itu adik-adik. Jadi kalau mau getak-getak ya perhatikan. Ojo mung syukur aku mbiyen diketai, saiki kudu diketai. Perhatikan itu, Lah itu pikiran yang dengarkan. dangkal sekali toh, Bro. Ke apa lo diketaki ngono? Saya lebih dari bergetak, Bro. Cutangku teko kene, cutangi koncoku teko kene. Wah, enek kekerasan yang luar biasa. Tetapi endi? Adik-adik kok tak kei koyo ngono? Enggak, karena kita tahu kok. Porsinya kita tahu kok. Kowe tak kei iki apa ora? Kita tahu kok porsinya. Memberi sanksi tapi sanksi yang menjidik. Yo, Betul. gak koyo Nah, ngono. Dan pramuka aku beda lho, Bro. Lah tenan. Sorry yo. Aku zamanku pramuka, iku aku belum menemui ning koyo pramuka saiki tenanan. Endine pramuka halah li sing ngono-ngono kuwi. Tapi sing koyo zamanku kayak embonya apa pramukaku biyen kok iso beda, Bro. Karena aku membuktikan kegiatanku pramuka itu tidak hanya isi materi, Bro. Jadi ora kok sejarah gini, enggak. Dan adik-adikku kan aku pas isih dadi pembina ning SMA tak duduk, tak kon juga godhong. Godhong itu saya menerjemahkan. Nyapo kok iso iki disebut godhong? Pramuka lho, Bro, takon belajaran godhong. Takon nyumet lilin. Takon mempelajari. Itu pas pada waktu kenaikan Bantara. Ora kok penghafalan. Ngafal nih iku lak sebagai salah satu sanksi. Ngono. Hafalan itu akan percuma ketika tidak tahu maknanya, Bro. Kowe pinter ngapal kok ora tahu maknane, ora Iya, tahu penerapannya. maknanya. Percuma. Apa pramuka itu hanya sekedar hafalan? enggak. Nah, enggak kan. Perbanyak kegiatan yang lebih bermanfaat di kehidupan. Gak ngono. Terus aku pengen takon, iki opo iki? Nah, masuk sampean gak eling iki. Zamane adikku elingku iki. Lah aku karo adik sampean seangkatan. Lho, seangkatan? Lho, sing desen iki kan adik sampean, kambe Prajana pas iku Kak Nanja Tommy. Iya, Kak Tommy. Kimbian yo ngene ya. Aku zamanku urung eneng koyo ngene iki, Bro. Larang, urung kuat. Larang. Urung kuat. Zamanku urung kuat, Bro. Berarti zamane sampean urung enek seragam lapangan. Urung enek. Butuhe coklat, PDL gak. coklat, Ya hasduk. wis. Apa meneh siki tambah ngene iki barang. Urung enek. Wis sasduk. Dong enek. Yo, gimana Mas? Iki yes piye ya? Perjuangan lah. Ngasih bladus. Ya ora masalah. Ini karena itu tadi lho, ini saksi hidup. Saksi hidup sampean, ya toh. Oh iya aku tahu melu dan akhirnya gelem gak gelem. Sampean akhirnya jadi seorang pembina, aktivis pramuka Ya. dan mengajarkan apa yang pernah sampean dapat dulu. Ya. Fungsi pramuka kan memang wadah pendidikan ya Mas. Aku panjangannya ya aku entuk ilmu, tak wehne aja-ajaku. Iya. Nah. Iku. Terus iki yo mergo sehatiku mau enek jenenge kanca-kanca Ah, iya. sak perjuangan. Lah, Dan entah sampai sekarang aku gak eruh ya Mas, adate iki dienggo apa gak. Tapi ini juga dari angkatan atas. oh. Pasti di seragam lapangan ada nama-nama satu angkatan. Mm-mm. Tapi gak eruh lek saiki piye. Aku juga ngerti. Bro. Nah, karena zaman dulu yo mergo sing berjuang sakmene ditulis ben gak lali. Iya. Dan alhamdulillah dari segini ya memang beberapa ada yang lost kontak. Tapi lek ketemu isih elingan. Oh, iki mbiyen sak barengan. Mbiyen melu kegiatan kita. Mbiyen tahu pas ini getak kakak lali ra nganggo sepatu. Nah, masih ingat. Aku jane pengen ngekei sampean tugas sih. Piye, Mas? Aku pengen banget kumpul karo teman-teman, entah iku sing anyar, entah iku sing lawas. Tak fasilitasi nggon, Bro. Nah, Tak fasilitasi nggon, tak fasilitasi sak kabeh. Arep mangan tak kek, arep ngombe tak kek. rungokno Zah. Lek sampean iso Oke. ngumpulne, monggo dijadwal sing apik. Ayo kita tunjukkan pramukane awake dhewe iki serumpun tanah air harapan Indonesia tenanan. Dengarkan kalian, ini ada tantangan dari Mas Renji ya, untuk saya juga ya Mas. Ada tantangan gimana? Wis pokoke iku dadi sampai atur kapan. Dan Ya. di situ saya ingin tahu ae
Saya ingin tahu kaya ngopo sih sing saiki. Saiki betul. Aku pengen ngono. Dan di situ piye bro ya? Gini loh. Kita itu kaya aku bro ya. Kaya aku ikut ke pramukaan. Awalnya dari aku tenanan nih, percaya gak percaya bro. Aku nonton bocah cah lanang seragaman dulu yo. Pas isih aku sih seragam pramuka aku wis dol-dolan klambi tau tak setrika sak kabeh ya. Nonton dengan bocah seragaman yang rapi, terus ada bednya dan sebagainya. Aku takjub loh bro. Kok ganteng-ganteng teman toh. Tok sing wedok yo kok ayu-ayu men toh. Bukan karena seragamnya, Tapi karena attitude-nya. Sekarang gini, misalkan saja pakai abu-abu putih ora ditokne rapi, dasi ora dicorek-corek, klambi ora ditokne, itu juga akan menjadi kelebihan yang luar biasa. Tetapi kenapa saya pandang ke pramukaan? Karena ke pramukaan ada kegiatannya, bro. Enek kemah dan itu asik. Ya, itu asik. Gitu. Makanya tenan, nek sampai iso monggo tak fasilitasi nggon. nah, Kita kumpul bersama. Terserah, jangan milih-milih. Oke, Ojo milih. Sing gelem ae. Ayo, syukur-syukur nanti di situ ada ide baru, ada hal yang baru yang bisa kita berikan ke Gadawisa. Gadawisa. Nah, jargonnya ini Mas. Jadi biasanya siapa kita Gadawisa, siapa kita Gadawisa, Gadawisa sehati. Iku ya ngapunten sing gawe jargon-jargon neko-neko kan aku Mas. Nah, iya, Biasanya apa-apa. Karena ide-ide itu malah bagus. karena gini Mas, pramuka bener kalau saya ketika kegiatan koyo gak duwe isin, tapi terarah. Iya. Gak kok ditokni, tetap duwe apa ya? Kita punya semacam attitude, duwe semacam tingkah laku yang baik gimana, tapi tetap asik gimana kita tetap menunjukkan, oh, kita asik, kita rame, kita kompak seperti itu. Iya kan, Mas? Iya. Terus ya apa ya? Saya ke adik-adik itu kadang yo ngerasa saya bukan pembina tapi teman mereka. Iya, usahakan seperti itu. Ya ada ketika saatnya serius saya pembina, Iya. kamu yang saya bina. Tapi Usahakan. ketika santai atau ketika apa ya, sudah di luar jamnya yang serius, bahkan sempat saya dikira satu angkatan sama Karo orang bocah lain kuwi. yang bocah diceluk dik. Wis ora masalah, tapi kan kok akhirnya akhirnya Nah, kaget. tapi karena itu ya iso ngraketne. Iya, enggak masalah. Yes, gimana? Ya wis ya, kuwi Wis ya. ya. Dadi Nah. tugasmu tak kei tugas kuwi Yuh. nek iso monggo Susah, kapan ya saya tempatin fasilitasnya karep piye monggo. Nah. Aku pengen nonton ae. Nah, oh iya, si Tongas, iki sing tak olehi saka Pangkalan Kuning kampus, Mas. Ah. Jadi ini juga buat adik-adik bisa untuk bahan pertimbangan kegiatan, Mas. Setiap kegiatan besar dalam 1 tahun kan ada dua kegiatan besar, yang 3 kayak internal khusus organisasinya lah. Kalau 2 itu biasanya ya sekolah, kegiatan Iya, sekolah. oke. Kalau yang 3 itu mungkin kegiatan ambalan. Pasti di situ ngundang purna. Oh iya. Nah, purna pasti di unjangan perangkatan dicet satu-satu. Nah, itu loh yang pengen gimana ya, adik-adikku iki loh, ayo Iya, jadi tahu kakak-kakak piye. ngerti lah. Walaupun ya kita tidak menuntut mereka kudu podo mbiyen, karena zaman berubah ya Mas. Zaman berubah, kita perlu menyesuaikan perkembangan zaman juga. Tapi paling enggak iki lho Mas mbiyen. Iki lho Mas, misalnya sampean peninggalan iki. Angkatan saya peninggalan iki, dhuwurku iki. Jadi silaturahmi itu enggak terputus. Iya, Tujuannya gitu. Nah, syukur-syukur sampean enek lowongan kerja, enek cah pramuka lagi lulus. Lelek sampean kenal kan kok tawari, ngerti skill apik. Ayo sampean kerja melu aku. Tujuane kuwi. Betul. Ya kan? Nah, makanya adik-adikku ada permintaan dari Kak Renji, kita membuat sebuah acara, kita mengundang semua angkatan ya Mas.
Kalau nggak bisa sama orang paling nggak ada perwakilan perangkatan Iya, gimana? ora masalah. Ya. Adik-adik yang baru. Yang baru juga nggak masalah. Wis pokoknya sapa sing gelem. Nah, dan juga kalau ada kegiatan di SMA, kegiatan yang ambalan, yo kakak-kakaknya dikasih tahu lah, ben piye ya. Bukan kok kami meminta kami dihargai, enggak, paling enggak kami tuh pengen tahu gimana perkembangan sekarang. Kalau kalian butuh bantuan, kan syukur-syukur kami bisa bantu ya Kak. Contoh Kak Renji ini ahli podcast, misalnya butuh bantuan podcast, bisa bilang Mas Renji ya. Saya punya kenalan yang ya kakak-kakak yang pramukani lebih hebat dari saya. Butuh pemateri hubungi saya menyampaikan ke teman-teman. Bukan gitu ya. Iya. Nah, makanya ojo sampai pecah silaturahmi. Aja bener. Semangat sehati memang Oh, ya. iya. Nah, ya mungkin gue Mas. Oke, yos gak iku ae cukup. Ya. Yos semoga saja ini bisa benar-benar didengar kepada adik-adik kita dan bisa Amin. dimengerti tenanan. Ya. Ya, yes, terima kasih dan matur suwun. gadawisa sehati. Wedang kopi.